Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zaki Taufikul Hidayat dari kelas MPIC. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk poin pertama dari unsur-unsur manajemen pendidikan Islam yaitu adalah atau sumber daya manusia. Di sini yang dimaksud adalah suatu pengelola atau pemanajemen yang dimana bisa berupa pegawai, pemimpin, ataupun pekerja. Di sini seperti contoh, kepala madrasah ataupun kepala sekolah. Dan juga guru-guru pada suatu sekolah. Bahkan juga staf dalam suatu tata usaha. Nah, untuk berikutnya yaitu adalah money atau uang. Dimaksud di sini adalah keuangan dalam suatu pelaksanaan manajemen atau pengelolaan. Nah, pastilah dalam kita mengelola suatu pasti membutuhkan yang namanya uang. Nah, uang sangatlah penting bagi keberlangsungan pemanajemen atau keberlangsungan suatu pengelolaan dalam suatu sistem pendidikan Islam. Nah, untuk bisa seperti contoh, ini adalah berupa gaji untuk guru ataupun gaji untuk staf. Dan contoh lain mungkin pembelian sarana dan prasarana. Untuk berikutnya yaitu material. Material di sini adalah suatu bahan yang dimana untuk kita mengelola ataupun suatu bentuk upaya pengelolaan di mana untuk mensukseskan atau bertujuan untuk mensukseskan pendidikan Islam. Nah, contoh kecil dalam material yaitu adalah bisa berupa nilai Islam yang terkandung dalam kurikulum pendidikan. Nah, diterapkan pada sekolah-sekolah ataupun madrasah yang ada. Berikutnya yaitu mesin. Di sini bukan berarti sebuah mesin besar, namun di sini adalah suatu sistem pengolahan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil. Seperti contoh leadership budaya Islam, sistem yang berdasarkan Islam. Lalu suatu pembelajaran yang integratif. Suatu hal tadi adalah suatu upaya untuk yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan atau menghasilkan suatu hal yang puas bagi konsumen kita ataupun konsumen. Untuk berikutnya yaitu metode atau suatu SOP, standar operasional prosedur, atau lebih simpelnya yang bisa kita maksud dengan dasar-dasar kita untuk melaksanakan sesuatu. Nah, untuk contohnya yaitu Al-Quran, hadis, dan undang-undang, bahkan peraturan pendidikan nasional. Untuk berikutnya yaitu market. Dalam suatu pengelolaan atau pemanajemenan, pastilah harus ada yang namanya wadah ataupun tempat kita menyalurkan ataupun tempat kita untuk mengelola tadi. Nah, di situ bisa berupa seperti sekolah, pondok pesantren, bahkan kementerian-kementerian Islam yang ada di Indonesia. Yaitu yang terakhir yaitu adalah waktu atau minute. Nah, di sini yang dimaksud adalah waktu kita untuk melaksanakan pengelolaan atau pemanajemenan tersebut. Jika kita tidak mempunyai waktu ataupun melonggarkan waktu kita untuk mengelola hal tersebut, pastilah kita tidak akan terlaksana manajemen tersebut. Jadi ketujuh unsur-unsur manajemen pendidikan Islam tadi sangatlah penting dan harus kita perhatikan. Untuk itu, marilah kita sukseskan cara pengelolaan ataupun cara pemanajemenan dengan baik yang terwabil khusus untuk pendidikan Islam. Dari saya Muhammad Zaki Taufikul Hidayat, bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.